Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang aku dan cita-citaku. Anak-anak Ustadz semua pasti mempunyai cita-cita kan? Mungkin ada yang bercita-cita jadi ulama, dokter, pilot, arsitek, dan sebagainya. Semoga cita-cita anak-anak Ustadz semua tersebut bisa tercapai nantinya. Tentunya dengan belajar yang rajin dari sekarang. Ini ada beberapa contoh kegiatan atau pekerjaan. Misal, yang pertama ini, aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar. Untuk gambar selanjutnya, silakan anak-anak Ustadz lanjutkan di rumah. Tidak usah membuat gambarnya. Kemudian, kita lanjutkan ke puisi. Ini merupakan contoh puisi dengan judul Cita-citaku, yang terdiri atas 2 bait. Setiap bait terdiri dari beberapa baris, sedangkan setiap barisnya terdiri atas susunan kata-kata. Dan biasanya huruf vokal pada kata terakhir di setiap baris itu sangat teratur, yang disebut dengan rima. Silakan anak-anak Ustadz lihat halaman 5. Ini ada 4 baris. Silakan anak-anak Ustadz susun baris-baris ini menjadi 1 bait. Kemudian kirimkan ke Ustadz. Kita lanjutkan ke halaman 7. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, seperti halnya manusia. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Hewan pun mengalami tahapan pertumbuhan tersebut. Namun, ada sebagian hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, yang disebut dengan metamorfosis, seperti halnya kupu-kupu. Namun, ada juga sebagian hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, cuma bertambah besar. Berarti tidak mengalami metamorfosis, seperti halnya kucing. Lihat di halaman 8. Silakan anak-anak Ustadz buat di rumah urutan tahapan pertumbuhan pada hewan tersebut. Lanjut ke pembelajaran 2. Ada anak yang suka mempelajari hewan dan tumbuhan, sehingga ia selalu merawat dan menjaga hewan dan tumbuhannya tersebut, seperti kucing, ayam, kupu-kupu, dan sebagainya. Lihat di halaman 12. Ini ada sebuah lagu dengan judul Kupu-kupu yang Lucu, yang diciptakan oleh Ibu Sud dengan tempo lento atau lebih lambat. Kemudian lagu Tik-tik bunyi hujan yang diciptakan oleh Ibu Sud dengan tempo sedang atau andante. Ini istilah atau tanda tempo yang biasanya digunakan oleh penyanyi dalam menyanyikan lagu, yang biasanya diiringi oleh musik seperti biola. Kita lanjutkan ke puisi lagi. Ini adalah puisi dengan judul Cita-citaku, ciptaan dari Angelisa.
yang terdiri atas 3 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Perhatikan puisi ini. Ini bait pertama. Dengan huruf vokal terakhir A, U, K, U atau I, U, I, U atau bisa juga A, B, A, B. Nah, inilah yang dinamakan dengan rima. Kemudian kita lihat di bait kedua. Huruf vokal terakhirnya U, A, U, A atau bisa juga A, B, A, B. Ini rima pada bait kedua. Kemudian lihat bait ketiga. I, N, N atau I, A atau bisa juga A, B, B. Kemudian kita lanjutkan ke perubahan bentuk makhluk hidup atau metamorfosis seperti kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu bertelur. Yang kedua, telur kupu-kupu. Yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang kelima, kepompong menetas menjadi kupu-kupu. Inilah yang disebut dengan perubahan bentuk atau metamorfosis kupu-kupu. Kemudian, metamorfosis pada belalang. Yang pertama, belalang dewasa siap bertelur. Yang kedua, telur belalang. Yang ketiga, nimfa tak bersayap. Yang keempat, nimfa atau belalang bersayap. Nah, inilah yang disebut perubahan bentuk atau metamorfosis pada belalang.